Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal furqan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang karim, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang sangat istimewa, bulan yang dimana Allah melipat gandakan pahala dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Bersyukur juga kepada Allah pada saat ini kami kembali di hadapan pemirsa sekalian dalam program Ramadan Karim. Pada kesempatan yang baik ini kami ingin menguraikan kepada pemirsa sekalian tentang hakikat sabar dan hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai orang yang bertakwa, sebagai orang yang beriman, agar kita senantiasa meminta pertolongan kepada kesabaran dan sholat. Ista'inu bis sabri was shalah, kata Allah. Mintalah pertolongan kepada sabar dan sholat. Sabar dan sholat harus kita jadikan penolong dalam hidup kita. Apa sebabnya? Para pemirsa sekalian, dalam hidup ini banyak sekali kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dalam hidup ini banyak yang kita menginginkan ini, menginginkan A, B, C. Tapi dalam kenyataannya, setelah kita berikhtiar dengan sekuat tenaga, kita tidak mendapatkan apa yang kita perjuangkan, apa yang kita usahakan. Maka dari itu sebagai seorang yang beriman, tidak boleh putus asa. Tidak boleh berkecil hati. Allah perintahkan kepada kita, Ista'inu bis sabri was shalah. Hadapilah kesulitan itu dengan kesabaran dan minta pertolongan kepada Allah melalui sholat. Sabar adalah penolong, memecahkan, memberikan solusi daripada kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini. Sabar artinya kita bisa menahan diri. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan sabar itu adalah al-kazim, kazimul ghaiz. Kazimul ghaiz itu artinya menahan diri untuk tidak marah-marah. Menahan diri untuk tidak emosi. Menahan diri untuk tidak gampang memaki-maki orang. Dan ini penting dalam hidup kita. Karena setiap detik, setiap saat kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita. Dalam perjalanan, kadang-kadang kita menemukan hal yang menjengkelkan. Dalam rumah kita menghadapi anak kita, kadang-kadang anak kita menjengkelkan. Keluarga kita menjengkelkan, adik kita menjengkelkan, tidak sesuai dengan harapan kita. Itulah hidup. Dan kita harus hadapi itu dengan kesabaran. Sebagaimana Allah mewajibkan kepada kita, mendidik anak kita, menyuruh anak kita sholat, tapi kadang-kadang anak kita enggak sholat. Susah sholatnya, susah bangun tidurnya, banyak main HP. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-shalah
wastabir 'alaiha. Wahai orang yang beriman, perintahkan anakmu mengerjakan sholat dan kamu harus sabar menghadapi anakmu itu. Karena kadang-kadang yang namanya anak tidak memahami apa itu pentingnya sholat, apa itu pentingnya belajar, apa itu pentingnya membaca Al-Quran. Kita perintahkan hal-hal yang baik karena dia tidak menyadari, tidak tahu akan manfaat kebaikan itu, dia tidak mau melakukan. Dia lebih mengutamakan keinginannya sendiri. Dia mengutamakan egonya sendiri. Maka kata Allah, wastabir 'alaiha. Dalam menghadapi ini, engkau harus banyak sabar. Istibar. Isbiru, wasabiru, warabitu. Ini perintah yang luar biasa. Sabarlah engkau dalam menghadapi kehidupan. Kemudian tingkatkan kesabaranmu. Kemudian yang ketiga, tingkatkan lagi kesabaranmu. Sabar saja tidak cukup. Karena sabar ini kadang-kadang ada batasnya. 1 kali kita sabar, 2 kali kadang-kadang kesabaran kita berkurang. Tapi kita dituntut untuk meningkatkan kesabaran. Yang ketiga kali pun kita dituntut lagi minta menahan, mempertahankan kesabaran. Itulah artinya isbiru, wasabiru, warabitu. Sehingga kalau kita bisa bersabar, meningkatkan kesabaran kita, kemudian meningkatkan lagi kesabaran kita, insya Allah, Allah akan memberikan kebahagiaan dalam kita. Tidak ada penyesalan dalam hidup kita. Para pemirsa sekalian, Ramadan Karim akan kembali setelah yang satu ini. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian dan kepada umat-umat yang terdahulu untuk melakukan ibadah puasa agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ibadah puasa yang kita lakukan saat ini adalah ibadah yang mengantarkan kita untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang bertakwa itulah yang berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga yang menjadi dambaan setiap manusia, setiap orang-orang yang beriman. Menjalankan ibadah puasa, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan ibadah puasa. Pekerjaan yang boleh kita kerjakan selama ini. Pada saat ini, pada bulan puasa ini kita tahan diri kita. Kita bersabar. Allah mendidik kita. Selama 30 hari Allah mendidik kita. Ini adalah tarbiyah. Pendidikan Allah untuk kita agar setelah menjalankan ibadah puasa satu bulan penuh, kita akan terlahir
menjadi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu kata Allah, al-kaziminal ghaiz, orang yang sabar, orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya, orang yang tidak gampang dirayu oleh orang lain, tidak gampang dirayu oleh bujukan setan, tapi dia bersabar. Dia mengendalikan diri. Dia tetap mengendalikan diri, tidak terbuai oleh ajakan kanan dan kiri dan lain sebagainya. Nah, inilah Allah mendidik kita melalui bulan yang suci ini. Kita tahan mulut kita untuk tidak mengatakan hal-hal yang tidak berguna, apalagi yang menyakiti hati. Kita jaga mulut kita dari perkataan-perkataan yang badhi, perkataan-perkataan yang tidak baik, yang buruk. Kita jaga diri kita untuk tidak berghibah, tidak membicarakan kejelekan, keburukan orang lain. Kita tahan diri kita. Untuk apa? Ini latihan. Allah melatih kita. Allah mendidik kita melalui sekolah Ramadan ini. Dan akhirnya nanti pada Idul Fitri kembali kepada fitrah. Fitrahnya apa? Manusia itulah baik. Manusia adalah sabar. Manusia adalah manusia yang punya fitrah. Fitrah manusia adalah bersih, tidak gampang menyalahkan orang. Dan kesabaran ini akan bisa menolong kita. Manfaatnya akan kembali ke dalam diri kita. Bayangkan kalau kita menghadapi anak kita, murid kita, karyawan kita, kesalahan mereka tidak kita marah, kita tidak meluapkan marah yang berlebihan, kita tahan diri kita, kita keluarkan kalamun layyinun, kata-kata yang indah, kata-kata yang penuh dengan hikmah wal mau'izah. Maka anak kita, karyawan kita, dan orang yang menyakiti kita barangkali, dia punya penilaian yang positif pada diri kita. Bayangkan seandainya kita di jalan raya, jalan yang macet, kendaraan kita disenggol oleh orang. Tentunya yang nyenggol nggak sengaja. Kendaraan kita lecet atau penyok. Tidak usah kita marah-marah. Itu adalah harta titipan Allah. Kapanpun Allah bisa mengambil. Ketika kita senggol orang, orang terjatuh. Alangkah indahnya kalau kita turun dari kendaraan kita, kita ambil tangannya, kita bangunkan kendaraannya, kita tanya dia, Bapak sakit apa? Kendaraan Bapak rusak apa? Kita perbaiki. Nggak seberapa nilainya. Tidak seberapa rupiahnya. Tapi nilai kebaikan itu luar biasa. Kita akan dikenang oleh orang yang nyenggol kita, oleh orang yang berbuat salah sama kita. Kita akan dikategorikan manusia yang bijak. Para pemirsa sekalian, bisa jadi orang itu akan menolong kita suatu saat. Hidup ini berputar. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hidup itu berputar. Barangkali orang yang hari ini kita tolong, kita maafkan, bisa jadi lusa, besok, ataupun bulan akan datang, kita yang mesti minta tolong sama dia. Karena hari ini kita kuat, besok belum tentu kita kuat. Hari ini dia lemah,
besok belum tentu dia lemah. Bisa jadi hari esok dia lebih kuat daripada kita, dia lebih kaya daripada kita, dia lebih hebat daripada kita, dan dia tampil menjadi penolong buat kita. Subhanallah. Ini hikmah daripada kesabaran. Hikmah daripada kita bisa mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan diri, mengendalikan amarah yang dikatakan Allah al-kaziminal ghaiz. Orang yang dapat mengendalikan amarah, dan itulah orang-orang yang sabar, dan Allah selalu bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Pemirsa sekalian, kami akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, dimanapun Anda berada, Ramadan Karim kembali di hadapan Anda sekalian. Orang bijak mengatakan, fakir qabla an ta'zima. Berpikirlah sebelum Anda melakukan sesuatu. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita meningkatkan kesabaran? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang sabar? Orang yang selalu konsisten dengan sabar. Agar kita tetap istiqomah dalam sabar, maka kata orang bijak, fakir qabla an ta'zima. Berpikir. Dalam menghadapi kesulitan, jangan kita menghilangkan fungsi nalar. Ketika kita menghadapi kesulitan, jangan kita mengedepankan emosional. Tapi yang kita kedepankan adalah berpikir yang cerdas, berpikir yang waras. Karena kalau kita berpikir dengan waras, kita akan memahami bahwa kalau kita marah, orang sakit hati dengan marah kita. Dan kita akan rugi dengan kemarahan kita. Kalau kita sering marah-marah, dunia ini akan jadi sempit. Yang banyak hanya musuh kita. Di mana-mana orang musuh kita. Di mana-mana orang benci kita. Di mana-mana orang meninggalkan kita. Kita tidak punya kawan. Yang banyak hanya musuh. Yang banyak hanya lawan kita. Padahal dalam hidup ini, kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Seperti kakak dengan adik, adik dengan kakak. Ketika adik melakukan kesalahan, si abang akan memaafkan karena adiknya. Ketika kakak melakukan kesalahan, si adik akan memaafkan karena abangnya. Seperti orang yang bersaudara kandung. Begitulah mestinya kita dengan kehidupan. Anggaplah orang itu yang berbuat salah dengan kita, anggaplah dia saudara kita. Yang akan menolong kita suatu saat. Kalau dia saudara kita, apa yang kita lakukan? Kita perbaiki saja. Kita maafkan. Kita islah. Saling memaafkan. Kita perbaiki hubungan. Fa aslihu baina akhawaikum. Wattaqullah. Mengadakan islah. Mengadakan perbaikan. Karena perintah untuk melakukan islah ini bergandeng dengan wattaqullah. Bergandeng dengan perintah takwa kepada Allah. Kenapa? Karena melakukan islah, perbaikan dengan orang yang berbuat salah dengan kita,
Itu sesungguhnya bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya hidup kita ini kalau kita saling maaf-maafkan. Orang salah kita maafkan. Orang keliru kita luruskan. Tidak usah kita marah-marah. Karena kemarahan itu hanya melahirkan kebencian. Kebencian menumbuhkan permusuhan. Kalau banyak musuh, hidup kita sulit. As-sabru yu'ainu ala kulli amalin. Itulah yang dikatakan kesabaran itu akan dapat menolong kita menghadapi segala macam keadaan dan situasi hidup. Karena seperti apa yang saya katakan, hidup ini tidak semuanya sesuai dengan harapan kita. Nara kulla ma sa'ana ala kulli ma sarrona yaglib. Dalam hidup ini, yang menjengkelkan kita, yang menyakitkan hati kita, dalam kenyataannya jauh lebih banyak daripada hal yang menyenangkan hati kita. Apa makna yang tersirat dalam ungkapan ini? Artinya kita harus membuka pintu hati kita, berlapang dada, legowo untuk menghadapi kesalahan orang, untuk menyikapi kesalahan orang kepada diri kita. As-sulhu khairun. Berdamai dan mengadakan perbaikan hubungan, memperbaiki komunikasi itu lebih baik daripada kita marah, daripada kita membenci, apalagi sampai kepada tingkat bermusuhan. Bermusuhan adalah sifat yang tidak baik. Oleh sebab itu, kita harus kembali kepada keimanan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita harus berpegang kepada tali Allah. Apa itu tali Allah? Tali Allah adalah Al-Quran. Tali Allah adalah Islam. Tali Allah adalah syariat yang telah diturunkan oleh Allah untuk kita semua. Hudan linnas. Petunjuk hidup bagi semua manusia. Petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa agar dia dapat memperoleh as-sa'adah, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Apa fid dunyanya? Banyak kawannya, tidak ada musuhnya, banyak orang nolong dia. Itu hasanah fid dunya. Alangkah indahnya hidup kita ini, tetangga kita baik dengan kita, teman kita di tempat kerja baik sama kita, orang percaya sama kita, orang gampang memaafkan kita, orang gampang menolong kita. Inilah surga dunia. Kemudahan-kemudahan hidup. Tentunya ini belum cukup. Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan pahala al-jannah apabila kita sudah menghabisi kontrak hidup kita di dunia ini. Kita akan kembali ke tempat yang abadi. Dunia hanya sebentar. Kesulitan dunia pun sebentar. Dunia hanya sementara. Dan kerumitan dunia pun hanya sementara. Yang abadi adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan kembali ke tempat yang abadi. Rumah yang kita tempati hari ini yang penuh dengan permasalahan, penuh dengan kerumitan, hanya sebentar. Hanya sebentar. Dan akan kita tinggalkan. Tinggal menunggu waktu. Besok, lusa, tahun depan, kita akan meninggalkan dunia ini. Semua kesulitan akan kita tinggalkan dan kita akan kembali
ke kampung damai, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan saat ini bukan ibadah biasa, tapi ibadah yang istimewa, yang betul-betul mengantarkan kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang berhak mewarisi surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, terima kasih atas segala perhatian, kemudian mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.